Seng Yuan, jangan berisik. Yuan Tong sudah kembali. Jika Zheng Yuan Tong benar-benar tahu, aku akan kehilangan muka. Semua keuntungan mendapatkan penceraian dan membagi aset, aku bahkan hancur sepenuhnya. Aku tidak punya hak asuh pada putriku. Akan aku pergi mengunci pintu dulu. Sini Seng Yuan malah mengunci pintu supaya tidak ketahuan. Bagaimana? Hatinya bisa setenang itu dalam situasi seperti ini, kata Nona Lin. Anjir, tidak ada siapa-siapa di rumah dan dia membiarkan AC menyala. Apa dia pikir listrik itu gratis, ha? Di sini, Yuan Tong ngomel-ngomel sendiri karena sudah pergi dari rumah dan kembali dari kerja dengan keadaan lelah. Wanita gila itu bermalas-malasan sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa. Tugas rumah sederhana aja tidak bisa dia lakukan, bahkan tidak menuangkan segelas air untukku. Anjay, apa yang terjadi? Kenapa pintunya terkunci dari dalam? Apa yang terjadi di dalam? Di sini Seng Yuan pun melanjutkan aktivitas untuk menservis Nona Lin. Nona, Anda tidak ingin suami Anda mengalami kesulitan, bukan? Nampaknya Nona Lin pun menyetujui tentang servis-menservis. Masih marah sama aku ya? Aku pulang terlambat. Memangnya kenapa? Duduk di posisiku tentu saja. Aku harus menghadiri beberapa acara sosial. Dengan di sini marah-marah, Yuan Tong pergi ke kamar sebelah. Anjir, di sini malah Nona Lin mengalami dilema waktu. Dan dia rupanya ada bagian sendiri yang diservis. Tidak mungkin membiarkanmu masuk. Baiklah, setidaknya aku tidak perlu melakukan kewajibanku pada suami malam ini. Bahkan lebih baik, aku lebih bersemangat untuk besok. Dia tidur di kamar sebelah nih Yuan Tong nih. Ya, besok malam bar itu gila. Sambil mengelindur karena abok-abokan. Dan di sebelah tembok, si Yuan Tong ngorok. Seng Yuan, jangan terlalu keras. Ada suamiku di sana berbaring. Dia sudah tidur, dia tidak akan mendengar apapun waktu servis ini. Santai saja, itulah yang membuatnya menjadi sangat mendebarkan, kata Seng Yuan. Anjir, di sini suara servisan dari AC pun cukup keras. Takutkan suaminya jadi bangun. Tapi malah si suami ini ngorok dengan sangat kencang. Dengurannya sangat keras Nona Lin. Aku bergerak mengikuti irama apa adanya. Jadi tak usah khawatir kalau dia bangun. Bisikan dari servisan AC ini sangatlah nikmat. Seng Yuan bermain dengan api. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Aku benar-benar tidak boleh bersuara supaya tidak tambah berisik. Tapi nampaknya bagian AC yang diservis Seng Yuan membuat Nona Lin dingin dan merasa kenikmatan. Tapi dia benar-benar perasaan ini sungguh tak terkalahkan. Di keesokan harinya, anjir, kepalaku sakit. Bar itu pasti menjual minuman palsu semalam. Dan di sini istrinya pun sedang memasak. Apa ini? Dia belum pernah membuat sarapan selama 2 tahun. Apa yang merasukinya? Tapi memiliki istri yang baik di rumah dan pilihan sampingan di luar, inilah hidup seorang pria yang seperti ini. Anjir, dia pingin punya 2 rupanya. Kamu mengunci pintu lagi semalam. Bagaimana tidurmu? Ya, tentu saja tidurku sangat nyenyak kok tadi malam. Tunggu. Ini terlalu aneh. Dia tiba-tiba sangat baik padaku. Pasti ada sesuatu yang merasukinya. Apa dia melakukan sesuatu di belakangku? Tidak, ada rambut diranjang, tidak ada noda aneh. Di sini dia pun curiga kepada istrinya. Tadi malam aku mendengar suara gemuruh di dinding dalam mimpiku. Apa kau mendengar sesuatu tadi malam? Tidak. Kamu pasti menghayal ya, membayangkan yang aneh-aneh.
Aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Kalau begitu aku pasti membayangkan yang bukan-bukan. Bukankah kau bilang AC-nya rusak? Sekarang terasa baik-baik saja, batin Zhuang Tong. Tidak ada masalah kok, AC-nya sudah dibenerin. Saya meminta seseorang datang untuk memperbaiki AC tersebut. Di sini sambil nuang susu, suara yang ada kau dengar, AC sedang diperbaiki. Dia tidak hanya memperbaiki AC-nya saja, dia juga memperbaiki hatiku sehingga menjadi baikan. Batin Nona Li berpindah tempat sementara itu di kafe dekat kampus. Hu Wanting, apa denganmu? Apa yang terjadi? 2 hari tidak tidur, apa yang terjadi? Li Zhongzhu, sahabat baiknya Yuanting. Yuanting, kamu tidak mengerti perasaanku. Mantanku sedang menikmati kehidupan mewahnya sekarang. Aku benar-benar ingin Sinu. Batin, kata Wanting. Mantan yang mana? Seng Yuan ya, iyalah. Kau buat seolah-olah aku punya banyak mantan. Hah? Seng Yuan? Bukankah dia menjual mobilnya setelah bangkrut keluarganya itu? Bagaimana Seng Yuan bisa kaya secepat ini? Aku tak tahu, kamu pun tidak tahu. Setelah kita putus, sepertinya dia langsung melesat begitu saja, mendapatkan kekayaan yang entah dari mana. Menghabiskan 3 juta untuk membelikan rumah untuk seorang wanita, membeli Porsche 911 untuk seorang instruktur kebugaran, yang itu 2 juta lagi. Totalnya menjadi 5 juta. Serius, lebih dari 5 juta habiskan begitu saja. Bagaimana kamu tahu itu benar? Nih lihatlah, wanita itu adalah instruktur kebugaran pribadiku. Dia sendiri yang mengatakannya kepadaku. Bahkan memposting tentang mobil itu di media sosialnya, yaitu Instagramnya. Anjay. Iya, itulah dia bersama Seng Yuan. Dia berhenti dari pekerjaannya. Yin Yang, kenapa aku sial sekali? Seharusnya aku yang mendapatkan semua itu, kata Yuan Ting. Pasti aku sudah gila waktu itu. Aku benar-benar mencampakkan Seng Yuan demi Hao Jun. Sekarang Seng Yuan kaya raya. Aku bakal tidak bisa tidur di malam hari. Batin Yuan Ting. Masa lalu biarkanlah berlalu. Cari seseorang yang baru, itu akan membuatmu lebih baik. Dengan penampilanmu tidak sulit bukan menemukan pria yang baik dan kaya, kata temennya yang menasihati, dan itu bener banget. Kamu bekerja di maskapai, kamu bertemu pria kaya setiap saat. Seorang jutawan itu mudah ditemui olehmu bukan? Seorang jutawan, aku bahkan tidak akan melihat seorang yang bernilai kurang dari 10 juta sekarang. Apa maksudmu? Apa kau tidak mudah menemukan orang semacam itu? Ying, aku ingin kembali dengan Seng Yuan lagi. Aku mau CLBK dengan dia. Tapi pria itu memblokir semua WA aku dan telepon juga. Bahkan tidak bisa menemukannya di universitas. Bagaimana bisa dia sejahat ini padaku? Sudah terlambat untuk memikirkan itu. Sekarang jalani aja hidupmu dan turuti sedikit ekspektasimu ya. Cari yang ganteng tapi yang gak kayak gitu-gitu. Yin Yang, kamu sahabatku, kamu tahu aku kan? Aku hanya tidak bisa menurunkan standarku sekarang. Pria itu harus menjadi milikku lagi. Sedikit pun tidak memikirkan bagaimana Seng Yuan menghabiskan uang miliaran untuk wanita lain, membuat hatiku berdarah-darah. Uang itu seharusnya semuanya adalah milikku, kata Yuan Ting sambil marah-marah. Sekarang kamu harus ikut aku. Tidak,
Tidak mungkin, Ying Ying. Kamu harus ikut denganku mencarinya. Mencari Seng Yuan dimanapun berada. Di sini Ying Ying menyetak cepat ataupun hubungi dokter tanpa harus melihat. Kuirimkan nomor rumah sakit jiwa Xiang Cheng secepatnya. Temanku sudah gila. Jika dokter tidak segera datang, suatu yang buruk akan terjadi padanya. Dan di sini cerita pun berakhir. See you next time again di minggu besok. Thank you.